Seorang wanita mendatangi sebuah rumah untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di sana. Rumah majikannya itu punya keturunan Cina dan agak unik. Wanita itu harusnya bekerja melayani kebutuhan rumah tangga mereka, seperti menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Namun, dia justru membuat seluruh keluarga menjadi tertarik padanya, hingga terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Film dengan judul Il Labirinto dei Sensei yang dirilis pada tahun 1993 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi, wanita ini bernama Valerie, datang dari Perancis untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah. Menggunakan kereta, sampailah dia di sebuah kota. Valerie adalah orang yang taat pada agama. Dia akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agamanya, termasuk begituan. Beberapa saat kemudian, sampailah Valerie di tujuannya, sebuah rumah yang cukup besar dan luas. Valerie disambut oleh pembantu rumah lainnya dan diantarkan menuju kamarnya. Sebelum bekerja, Valerie menyempatkan untuk beristirahat sejenak dengan cara tidur. Begitu sudah bugar kembali, Valerie mengganti pakaiannya dan menuju ruang tengah. Di sana, dia cukup terkejut. Ada dua orang yang sedang adu mekanik, sementara yang satunya lagi hanya menonton. Pria itu bernama Pierre. Entah kenapa Pierre tidak ikut adu mekanik. Namun dari tatapannya sih sepertinya dia tidak bisa melakukan atau bisa dibilang cupu dalam hal ini. Pierre adalah anak dari pria yang bernama Tuan Sar. Valerie memperkenalkan dirinya sambil menawarkan Tuan Sar untuk minum atau makan. Namun kala itu Tuan Sar tidak butuh begitu dan menyuruh Valerie untuk melakukan hal yang lain saja. Valerie diterima dengan baik di sana. Tuan Sar sepertinya adalah orang baik dan tidak kejam. Pada akhirnya Valerie menuju kamar ibunya Pierre yang bernama Mia. Mia ini sebenarnya bukan ibu kandungnya Pierre. Mia adalah istri Tuan Sar yang kesekian kalinya. Namun Mia yang paling bisa diandalkan dan paling tulus menjaga anak dan suaminya. Mia juga senang dengan kehadiran Valerie. Bahkan Valerie dengan senang hati membantu menggosok punggung Mia ketika lagi mandi. Dan itu membuat Mia jadi agak gimana gitu. Bahkan Mia sampai kepikiran ketika akan tidur. Sepertinya Valerie ini adalah orang yang berbeda. Beberapa hari kemudian datanglah kakeknya Pierre. Datang jauh-jauh dari kota. Bahkan sang kakek juga terkejut kalau dia dipanggil ke sini untuk makan bersama dan ngumpul. Ini jarang terjadi sebenarnya. Itu menjadikan perkenalan pertama Valerie dengan sang kakek. Sepertinya sang kakek tidak begitu peduli, yang penting Valerie bisa bekerja dengan baik, mengurusi pekerjaan rumah. Dan sepertinya Valerie bukan hanya bekerja dengan baik, bahkan kelewat baik. Valerie membuat orang rumah menjadi sangat nyaman dan betah. Target pertamanya adalah Mia. Awalnya Valerie melihat Mia seperti kecapean dan butuh pijatan. Dan disinilah terjadi hal-hal yang keterusan. Katanya taat agama, tapi kenapa Valerie malah jadi membagongkan? Itu pertama kalinya bagi Mia dan sepertinya dia sangat menikmati. Sejak saat itu, Valerie dan Mia mulai membuka obrolan yang lebih dalam dan panjang. Mia ingin tahu dari mana Valerie berasal dan bagaimana kesehariannya di rumah. Valerie memang bukan dari anak orang kaya, namun dia tahu caranya untuk bertahan hidup. Jarang orang menolak kehadirannya, meski tidak semua. Bahkan kakek Pierre yang terkenal cuek dan acuh bisa dibuat rileks oleh Valerie. Mereka mengobrol seakan-akan si kakek nyaman berbicara dengannya. Suatu hari, Valerie mendatangi tempat kerjanya Tuan Sar. Dia membicarakan tentang sang kakek. Valerie berbohong padanya kalau si kakek tidak begitu suka padanya. Jadi mungkin dia akan berhenti dan mengundurkan diri. Namun Tuan Sar membujuk Valerie untuk tidak pergi dan bertahan di sana. Valerie akan menuruti perkataannya jika Tuan Sar mau adu mekanik dengannya. Ya, jadi ternyata itu semua adalah tujuan Valerie. Ini membagongkan sih. Banyak banget buka-bukaannya, jadi aku sarankan kalian tonton aja film fullnya. Pada akhirnya terjadilah pertempuran hebat di sana.
Tidak hanya Tuan Sar, ternyata Valerie juga berhasil membuat Pierre jatuh ke dalam permantapan. Hanya sang kakeklah yang tidak terjebak. Meski Valerie sudah melakukan berbagai cara untuk mendekatnya, namun sia-sia. Sang kakek masih punya pelindung yang tak kasat mata untuk menangkal serangan dari Valerie. Saking dekatnya dan makin banyak yang suka pada Valerie, pada akhirnya Valerie merasa menjadi bagian dari keluarga mereka. Hingga beberapa hari kemudian, sang kakek kembali datang ke rumah mereka hanya untuk berbicara dengan Valerie. Sang kakek membuat suatu pernyataan yang mengejutkan sekaligus ajakan. Ajakan apa itu? Ya, ajakan untuk menikah dengannya. Lantas, apa jawaban Valerie? Valerie tidak menyangka kalau sang kakek malah meminangnya untuk dijadikan istri. Valerie sadar kalau dia ini bukanlah siapa-siapa. Namun bagi kakek, Valerie adalah orang yang luar biasa. Entah apa yang ada di pikiran oleh sang kakek, namun sepertinya dia serius. Valerie butuh waktu untuk menjawab tantangan si kakek. Sembari memikirkan keputusannya, Valerie kembali melakukan teror bersama Pierre dan Tuan Sar. Bahkan Mia pun juga tidak ketinggalan. Sampai suatu hari, Pierre menemukan sebuah kertas tulisan tangan dari Valerie. Intinya, dia pamit dan meninggalkan rumah. Dia pergi bersama si kakek, dan itu artinya Valerie bersedia menikah dengannya. Satu rumah geger. Mereka tidak percaya Valerie melakukan itu. Dan pada akhirnya, film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Il Labirinto dei Sensei. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.